Selamat datang kembali di perkuliahan pengantar teknologi informasi. Ya, kali ini pertemuan pertama atau sesi pertama ya kita akan belajar terkait dengan aplikasi IT di berbagai bidang. Untuk materi, slide materi ada di sini ya, sudah disediakan, Anda boleh mengambil. Ya, terus kemudian untuk record daripada video nanti Anda bisa akses di lesson setiap lesson pertemuannya. Kemudian di mana di sini nanti akan ada praktikum ya, Anda bisa mengerjakan sesuai perintah yang diminta. Dan ada diskusi ya, diskusi ini adalah untuk mendapatkan feedback setelah lesson selesai Anda putar atau Anda selesaikan ya, Anda dengarkan atau Anda simak. Baik, kita akan masuk di materi pertama, yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi IT ya di berbagai bidang. Slide ini saya ambil dari materi ITB, di mana saya pikir ini sudah cukup baik ya, dan kita mengadopsinya. Untuk pertemuan kita kali ini, di mana kita akan membahas terkait dengan komputer di tempat kerja, ya di sekolah, di rumah, ya. Nah, di mana komputer itu memang saat ini sudah banyak digunakan ya di berbagai tempat. Kemudian juga sistem informasi, ya database, e-commerce dan e-business, ya nanti kita akan eksplorasi apa itu. Kemudian juga aplikasi berbasis produktivitas ya, apa saja yang bisa mendukung daripada kemudahan-kemudahan dengan menggunakan IT. Dan yang terakhir berbicara terkait dengan grafik ya, media digital ya, dan multimedia. Nah, materi ini ya ada di dalam George Bigman ya dan Bigman, yaitu Digital Planet ya, Tomorrow Technology and You 27 edition ya, edisi ke-10 ya, version di tahun 2012 ya, ini penerbitnya. Oke, bagian 1, komputer di tempat kerja, di sekolah dan juga di rumah. Kalau kita lihat bahwasanya di dunia kerja ya, bahwasanya semakin sulit menemukan wilayah pekerjaan yang tidak berubah karena komputer ya. Kalau kita lihat di hiburan ya, produksi acara televisi, film, musik ya, semuanya menggunakan komputer. Terkait juga dengan publishing ya, penerbitan ya, wartawan mendapatkan fakta-fakta melalui internet ya, menulis dan mengedit berita di lokasi dan mengirimkan melalui internet, penggunaan software untuk membuat, mengedit gambar dan tabel, semuanya menggunakan komputer. Di lingkungan kedokteran ya, dimana di situ kita akan menemukan satu sistem informasi rumah sakit ya, Hospital Information System ya, dimana di situ sistem informasi menyimpan rekam medis pasien, citra klinis ya, data asuransi ya, dan semua rekam medis yang ada, obat-obatan dan historis daripada pasien itu sendiri. Kemudian juga dokter, perawat, teknis ya, pegawai asuransi ya dapat bekerja melalui satu jaringan terkomputerisasi ya. Selain itu juga ada telemedicine, di mana komputer digunakan untuk memonitor ya tanda-tanda vital pasien, dan dokter yang memantau melalui data yang dikirimkan via internet. Artinya ini dengan jarak jauh ya, telemedicine. Saya pikir ini sudah cukup banyak digunakan di kedokteran. Juga di bidang pekerjaan penerbangan ya, tanpa komputer industri penerbangan saat ini tidak akan bisa bekerja sama sekali ya, karena semuanya akan menggunakan komputasi ya. Desain pesawat dengan menggunakan aplikasi atau software CAD ya. Kemudian untuk simulasi daripada pilot ya, tes uji pilot yaitu menggunakan komputer. Air traffic control, ticketing ya, semua pemesanan ataupun proses yang ada di dalam penerbangan mesti didukung dengan IT ya.
Kemudian di bidang pekerjaan di ilmu pengetahuan sains, ya, pengumpulan data menggunakan piranti remote sensing dan komputer notebook, ya, analisis data dengan program statistik, ya, kategorisasi dan organisasi data menggunakan database yang bisa diakses di web, komunikasi antar ilmuwan di seluruh dunia itu melalui internet, ya, dimana di sini memang dibutuhkan daripada IT itu sendiri. Selain itu juga di bidang otomasi, ya, pabrik, ya, robot, ya, atau mesin yang dikontrol dengan komputer, ya, seperti itu. Komputer membantu tracking inventory, misalkan mengatur waktu pemasangan bagian-bagian produk yang itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian mengontrol kualitas produksi, ya, dimana di sini quality assurance, ya, QA, dan memantau mesin, menjadwalkan pemeliharaan dan lain-lain, ya. Kemudian juga mengotomatisasi daripada pekerjaan kantor, ya, di mana komputer dan jaringan telah menjadi bagian esensial, ya, dari dunia perkantoran modern. Ya, mesin ketik, ya, kertas digantikan oleh komputer plus soft copy, ya, di mana dulu, ya, kalau kita lihat bahwasanya, ya, biasanya menggunakan mesin tik, ya, dulu, ya, tik tik gitu, ya. Nah, saat ini sudah tidak lagi digunakan teknologi itu. Semua menggunakan satu komputer, ya, baik itu tablet, PC, ya, laptop, ya, dan lain-lain. Dan semua datanya bukan menggunakan kertas lagi, tetapi menggunakan file soft copy. Komputer digunakan untuk berbagai keperluan, ya, misalkan memo, laporan, ya, presentasi bisnis, ya, pengolahan keuangan, ya, statistik perusahaan, melakukan satu promosi atau marketing, ya, dari satu perusahaan, ya, branding, image, profile, dan seterusnya menggunakan daripada komputer. CIO, ya, Chief Information Officer, ya, ini manajemen sistem informasi dan teknologi informasi juga menggunakan daripada komputerisasi. Jaringan komputer mengintegrasi beberapa jenis komputer, ya, melalui mulai dari mainframe sampai kemudian handheld device, ya, dimana mobile device, ya. Selain itu juga bahwasanya work group, ya, atau grup yang biasa dilakukan, ya, dimana kita bisa bekerja sama, bisa saling berbagi, saling sharing, ya, kita bisa bekerja dengan rekan grup kita, ya, secara jarak jauh, ya, dimana kita bisa mengakses data, bekerja pada satu dokumen, misalkan menggunakan storage G Drive, ya, Google Drive, ya, ataupun Dropbox, atau menggunakan kitab, ya, ya, dan seterusnya. Internet, ya, atau intranet, ya, jaringan internal perusahaan yang menghubungkan daripada para karyawannya, di mana intranet ini akan memudahkan daripada komunikasi di dalam satu corporate ataupun di internal perusahaan itu sendiri. Extranet ini menghubungkan dengan rekanan dan pelanggan, ya, misalkan dengan supplier ataupun dengan stakeholder. Paperless office, ya, kalau kita lihat bahwasanya filing cabinet dan rak buku, ya, ini digantikan, ya, dengan menggunakan optical disk atau hard disk, ya, storage. Jadi sudah tidak ada lagi yaitu berkaitan dengan filing cabinet, ya, yang mestinya rak-rak yang itu membutuhkan daripada space, ya, saat ini tidak diperlukan mestinya. Kemudian memo, surat dengan kertas digantikan oleh komunikasi elektronik, ya, misalkan dengan menggunakan email, ya, dan Anda juga bisa menjadwalkan ataupun melakukan reminder, ya, setiap ada memo ataupun ada kegiatan tertentu yang bisa dilakukan, misalkan rapat dan lain-lain. Promosi, ya, melalui media cetak digantikan oleh promosi melalui halaman web, ya. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan Facebook, IG, YouTube, ya, dan lain-lain, ya, sampai ke lebih kepada multimedia yang lebih interaktif.
Dokumentasi ditransmisi ya dan disimpan dengan mudah ya tanpa harus ada format yang rusak ya dengan memanfaatkan daripada teknologi HTML, ya XML, PDF dan lain-lain ya dimana cukup dengan menggunakan file PDF dokumen Anda bisa bertukar ataupun bisa saling berbagi ya baik itu dari jarak yang jauh ya berbeda ketika menggunakan paperless ya Anda harus mengirimkan ataupun Anda harus bertemu secara langsung. Nah, itu semua yang bekerja di kantor atau office ya. Kalau kita lihat di bekerja di rumah. Nah, ya, teknologi ini memungkinkan orang bisa bekerja di rumah ya. Apalagi saat ini ya pandemi ya semua work from home ya bekerja di rumah. Telekomuting ya dimana menggunakan teknologi informasi ya untuk bekerja secara kolaborasi dari lokasi yang berjauhan ya beberapa argumen yang mendukung ya namun tidak semua orang ya dan pekerjaan tepat menggunakan telekomuting ya dimana memang ya ada beberapa case tersendiri ya yang bisa dilakukan di rumah ya dan bisa mendukung daripada pekerjaan itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara teknologi ya versus kualitas pekerjaan dan juga versus globalisasi ya, tentu saja ya ketika Anda bekerja di rumah ya, maka bagaimana dengan kualitasnya ya seperti itu. Nah, ini perlu yang kita pahami. Nah, teknologi versus kualitas pekerjaan di mana de-skilling ya versus upskilling. Ya, dimana di sini ya skill kita bisa naik ya. Ya, pemantauan pekerja ya melalui komputer dan juga teknologi surveillance ya. Ya, ini juga cukup baik ya dimana Anda bisa memantaunya menggunakan bisa dari geolocation, bisa menggunakan CCTV dan lain-lain. Pekerja manusia ya versus mesin ya kalau kita lihat ya dimana hampir beberapa memang ada yang menggantikan ya, digantikan oleh mesin ya ini untuk apa untuk memudahkan daripada pekerjaan tetapi tidak secara mutlak ya dimana manusia itu digantikan. Kemudian worldwide worker ya dimana pekerja ya di seluruh ya kalau kita secara globalisasi ya kita bisa memanfaatkan daripada pekerja dengan jarak jauh ya ya kita bisa mendatangkan daripada ya misalkan saat ini ya masa pandemi ini ya dimana kita juga bisa mendatangkan daripada beberapa orang ya secara real time ya untuk bisa bertemu dan bisa bekerja sesuai dengan skillnya. Oke, pendidikan dalam era informasi yang harus disediakan oleh dunia pendidikan dalam era informasi adalah terkait dengan familiar terhadap teknologi. Ya, komputer literasi ini penting ya dimana harus digalakkan ya, ya atau literasi digital, matematika, ya budaya, komunikasi, belajar untuk belajar. Ya ini untuk mengembangkan daripada budaya di generasi ya. High tech school ya dimana saat ini kalau kita lihat di sekolah ya hampir menggunakan komputer ya terkait dengan ujian ya. Ya kalau kita lihat ujian nasional ya ujian baik itu SD, SMP, SMA ya ya itu menggunakan sistem CBT ya computer based ya ataupun ujian yang lain ya yang misalkan TOEFL dan lain-lain ya itu juga menggunakan CBT. Kemudian juga belajar pemrograman ya simulasi dan game ya ini sudah banyak diterapkan bagaimana beberapa anak-anak ya anak TK ataupun sudah mulai ya dikenalkan daripada permainan ini. Aplikasi produktivitas ya multimedia learning ya termasuk yang kita gunakan learning ini ya sangat mendukung sekali di dalam pembelajaran ya dukungan bagi mereka dengan kebutuhan khusus ya distance learning dan juga virtual school.
penggunaan teknologi informasi di sekolah. Ya, menurut beberapa penelitian, ya penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, beberapa masalah misalkan ya mungkin terkait dengan dana, ya, di mana kita mengalokasikan daripada infrastruktur, ya, perencanaan dan dukungan, pelatihan guru, ya, kalau memang guru belum bisa migrasi ke IT, ya, restrukturisasi dan seterusnya. Ini beberapa masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan yang saat ini memang mau tidak mau harus beralih ke IT, apalagi di masa pandemi saat ini. Ya, hampir semua sekolah ataupun guru-guru, ya, itu harus bisa melek IT. High tech home, ya, bisnis yang berbasis di rumah. Nah, ini sudah banyak sekali, ya, pendidikan di rumah, home entertainment, ya, kreativitas, hobi dan kesenangan semua hampir dilakukan di dalam rumah, ya, dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, silahkan nanti Anda bisa berdiskusi. Untuk sesi ini saya sudah sediakan ada di sini, ya, diskusi lesson 1, ya, dimana di sini ada soal 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini berdasarkan daripada slide. Nah, ini adalah yang soal nomor 1. Ya, bagaimana menurut Anda, ya, benarkah teknologi informasi menggantikan peranan manusia sehingga akan mengurangi kebutuhan pekerjaan manusia? Jelaskan argumen. Oke. Kemudian soal yang kedua yaitu pendidikan di Indonesia mengalami banyak kendala, ya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya, menurut Anda, apakah teknologi informasi dapat membantu memperbaiki pendidikan di Indonesia? Ya, jika iya, dalam bentuk apa? Ya, dan mungkin akan menjadi satu kendalanya. Apa? Ya, kira-kira. Ya, jika tidak, ya mengapa? Ya, silahkan coba Anda jawab, ya, di setiap soal ini. Oke, dengan melakukan replay di sini, ya, silahkan di replay, ya, terus kemudian jawab masing-masing, post seperti itu. Oke. Nah, keaktifan di dalam diskusi nanti, ya, di sini tidak ada benar dan salah, ya. Jadi rekan-rekan bisa menjawab sesuai dengan pemahaman, ya, tingkat pemahaman, ya, tidak ada benar dan salahnya, ya. Yang penting Anda menjawab, ya, satu pertanyaan itu, sehingga nanti di sini akan saya nilai yaitu terkait dengan keaktifan Anda. Baik, mungkin itu, ya, untuk bagian pertama. Ya, kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua yaitu berkaitan dengan sistem informasi, database, e-commerce, dan e-business. Organisasi dan sistem informasi. Ya, organisasi bisnis, ya, sebagai suatu sistem, ya, dimana di sini adalah value change, ya, model value change. Nah, sistem informasi atau subsistem dalam satu organisasi yang memberikan satu dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan terkait dengan sistem informasi. Tujuannya adalah membantu organisasi yang mengumpulkan dan memanfaatkan daripada informasi, berkomunikasi di dalam dan di luar organisasi, dan membuat satu keputusan yang efektif. Maksudnya di sini adalah bagaimana setiap corporate atau perusahaan setiap harinya itu memproduksi satu data. Nah, data tersebut misalkan, ya, ada misalkan perusahaan penjualan atau perusahaan retailer, ya, atau Alfamart atau ya retailer yang besar misalkan. Nah, dimana di situ setiap satu transaksi, ya, itu bisa lebih dari item, ya, yang terrecord di situ. Nah, dimana di situ data harus bisa kita kumpulkan, ya, di mana sistem informasi itu bisa membantu untuk bisa mengumpulkan, mengcollage data, ya, setiap satu kegiatan yang ada di sana, ya, sehingga nantinya kita bisa membuat satu keputusan yang efektif, di mana misalkan dalam satu bulan, ya, transaksi berapa, ya, profitnya dan seterusnya, yaitu terrecord. Performa kinerja karyawan bisa kita lihat, performa daripada penjualan, ya, produk, ya, seperti apa dan seterusnya. Nah, ini
bisa kita manage dengan menggunakan sistem informasi itu sendiri. Nah, 5 fungsi daripada sistem informasi itu adalah berkaitan dengan akuisisi, yaitu mengambil data, merecord data, kemudian memproses, ya memproses itu mengolah ya menjadi satu bentuk informasi, memprosesnya ya, dan kemudian disimpan ya satu saat ketika nanti ada permintaan atau ada pengambilan data ya, ya itu bisa diekstrak ya seperti itu. Kemudian retrieval ya presentasi, dan juga presentasi ini adalah grafik ya, bagaimana prosentase penjualan, bagaimana performa daripada karyawan dan seterusnya. Ini menjadi satu keputusan, nantinya menjadi satu keputusan yang efektif bagi pihak atasan. Nah, dukungan daripada sistem informasi dalam bisnis, di mana di situ ada kita lihat yaitu transaction processing system, ya dimana kalau Anda kenal yaitu POS ya, point of sale, ya ada aplikasi kasir di situ. Nah, itu adalah satu bagian dari bentuk sistem ya untuk melakukan record data di penjualan. Nah, ini juga mestinya harus ada hubungannya dengan record data di gudang, kan seperti itu. Gudang ada hubungannya dengan sistem ke supplier ya. Kalau perusahaan produksi ya, maka ada sub bagian sistem informasi yang melakukan satu sistem produksi ya, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini subsistem ini ya tergabung di dalam satu sistem secara keseluruhan di corporate atau perusahaan itu sendiri. Ya, 5 langkah dalam proses transaksi mestinya adalah entry data, ya tadi akuisisi, kemudian pemrosesan, penyimpanan, pelaporan, dokumentasi, ya kemudian kebutuhan lebih lanjut terhadap data itu sendiri mau dijadikan seperti apa, ya misalkan untuk keputusan yang lebih efektif. Kalau kita lihat ya perkembangan daripada sistem informasi ini ya dalam bisnis, ya kita lihat ada enterprise resource planning. Ya, enterprise resource planning adalah manajemen resource perusahaan ya, mengumpulkan data transaksi dari berbagai proses bisnis dan menyimpannya secara terpusat untuk diakses di seluruh organisasi. Ya, ini untuk mengendalikan daripada proses bisnis yang sedang berjalan. Kemudian ada lagi supply chain management, ini meningkatkan efisiensi aktivitas dalam organisasi yang melalui supply chain, rantai pasok. Ya, jadi kalau kita kenal di gudang ya, ketika gudang habis, stok habis, maka kita mestinya harus punya supplier. Nah, untuk bisa memastikan barang itu selalu ada, permintaan daripada customer itu selalu ada, maka kita harus membuatkan satu sistem informasi atau supply chain management ini, sehingga rantai pasok itu selalu ada dan tersedia, available. Oke. Ya, ini ada beberapa, misalkan inter-organization information system, ada electronic data exchange ya, ini beberapa aplikasi atau sistem yang terkait dengan supply chain management. Kemudian ada lagi sistem informasi manajemen atau manajemen di karyawannya sendiri, manajemen sumber daya kepegawaiannya ya. Ya, mulai dari memanage dari pegawai masuk, pegawai rekrutmen pegawai ya, kinerja pegawai ya, dan performanya. Kemudian ada lagi decision support system ya, ini untuk dukungan keputusan ya. Ada lagi GIS ya, sistem informasi untuk mensimulasikan daripada pemetaan. Sistem pakar, sistem informasi eksekutif yang dipakai oleh eksekutif ya. Kemudian ada sistem informasi strategis. CIE ataupun SIS ini memang dipakai untuk manajemen puncak ya, atau CEO ataupun manajer dari satu organisasi corporate itu sendiri. Nah, mengapa perlu adanya basis data? Kalau tadi kita lihat bahwasanya sistem informasi itu digunakan untuk memanage, mengelola ya,
merecord satu data sehingga kita akan mendapatkan satu informasi yang nantinya itu akan menjadi satu uh, uh, keputusan ya, untuk membuat satu keputusan secara efektif dan cepat ya di dalam pekerjaannya, memudahkan satu pekerjaannya. Oke, nah bentuk awal basis data yaitu berkas ya dalam folder atau binder, kartu indeks dan lain-lain. Nah, saat ini kita menggunakan komputer untuk mengelola basis data itu sendiri ya. Karena memang semestinya sistem informasi ya itu adalah berkaitan dengan store data ya, menyimpan data, store data gitu. Nah, oke. Nah, adapun yang terutama data ini ya, dimana di situ kita bisa menyimpan data dalam satu jumlah yang besar ya tadi ya. Dalam satu transaksi bisa banyak item, dalam satu hari ya bisa beberapa transaksi, dalam satu bulan, dalam satu minggu, tahunan, dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada sistem ya maka manajer akan sulit untuk bisa membuat satu keputusan di dalam perusahaan itu sendiri ya kan. Seperti itu, apakah untung atau rugi kan, seperti itu ya. Bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada sistem ya maka kita nggak tahu ya ini saya untung atau rugi dan seterusnya. Ketika semua data-data terrecord ya, semua log kegiatan daripada proses bisnis itu disimpan, store ke basis data ya, maka kita akan mudah untuk bisa mengelola, memanage, dan juga membuat satu keputusan. Nah, ini tadi ya, jadi memperoleh informasi secara tepat ya, cepat, fleksibel ya, memudahkan organisasi dan reorganisasi informasi. Artinya kita bisa memanage, mengelola ya, dan juga bisa mengekstraksi daripada data-data yang sudah ada. Kemudian memudahkan mencetak dan juga mendistribusikan. Nah, anatomi daripada basis data ini sendiri adalah koleksi data terorganisasi yang tersimpan di dalam satu komputer ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Anda memiliki satu rak buku seperti ini, nah ini satu tabel, nah dimana di situ ada record, nah record ada fieldnya. Oke. Nah, database atau program software atau DBMS ya, Database Management System, itu software yang digunakan untuk menyimpan data dan memperoleh kembali informasi dari data yang disimpan tadi. Ini dia Database Management System, satu sistem yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, prinsip dasarnya adalah menghindari redundansi data, membuang-buang ruang penyimpanan, dan juga menyebabkan ketidakakuratan. Oke. Nah, ini penting di dalam nanti melakukan satu desain database atau membuat satu tabel entitas dari database ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti data yang kita record, data yang kita store ke dalam satu sistem itu akan mendapatkan satu data yang memang data itu bisa kita maksimalkan ya. Kita bisa olah dan seterusnya. Nah, jangan sampai terjadi satu redundansi ya, atau entitas yang sama di dalam satu database. Nah, ini tidak efektif. Kemudian konsistensi daripada data. Jadi semua tabel itu harus menyimpan data yang tepat ya, gitu. Oke, nah DBMS populer ini basis data relasional di mana tabel-tabel berhubungan satu sama lain. Ya, SQL merupakan satu bahasa query yang di atas daripada basis data relasional. Ini contohnya ya, dimana satu tabel ini ada interaktif ada relasi ya, yaitu terkait dengan ID ya. Nah, ID-nya dimana di sini satu transkrip tabel yaitu ngambil daripada data ID-nya ya, student ya, seperti itu. Nah, di class list tabel itu ngambil student ya, dimana di situ ada course number dan juga student information dan seterusnya. Data personal yang tersimpan di dalam database ya, meletakkan data pribadi secara online ya, tersimpan di database server ya.
dapat tersebar dengan sangat mudah di atas internet, ya ketahuilah hak-hak terhadap Anda terhadap data itu sendiri, ya. Ini penting, ya, karena tidak semua informasi, ya, itu bisa secara terbuka. Oke. Nah, pencurian identitas pribadi ini sudah menjadi di industri, ya, menjadi kriminal yang sangat besar, ya. Nah, ini terkait dengan human error, ya. Orang ataupun pengguna daripada IT, pengguna daripada atau end usernya, ya, ini apa tidak berhati-hati, ya, gitu. Sehingga ini menjadi celah, ya, terkait dengan pencurian identitas, ya, dipicu oleh ketidakhati-hatian oleh saat online, ya, atau kesalahan dalam logout ataupun dalam satu persepsi, ya. Dikira ini tidak berbahaya, namun ternyata itu bisa berbahaya atau membahayakan daripada perusahaan, ya. Butuh bertahun-tahun untuk membersihkan dampak dari pencurian identitas ini sendiri, ya, karena sudah dicap, ya, seperti itu, sehingga kalau misalkan Anda sudah dicuri, ya, ini akan sulit untuk bisa kita recovery. Itu berkaitan dengan sistem informasi. Nah, e-business dan e-commerce, ya, ini tidak lain juga sebenarnya terkait dengan aplikasi bisnis, ya, electronic business, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mendukung daripada aktivitas bisnis itu sendiri, ya. Biasanya adalah menjual secara online atau menawarkan secara online produk ataupun jasa, ya, sehingga akan memudahkan daripada pembelian, ya, penjualan, ya, secara baik, ya, gitu, ya, dan meminimalkan daripada sarana dan prasarana, ya, ya, tidak perlu memiliki satu modal yang cukup besar, ya, di dalam menggunakan daripada elektronik e-commerce ini sendiri. Nah, kalau kita lihat di e-business, ya, e-business ini lebih kepada di perusahaannya sendiri, ya. Ada yang namanya business to business, ya. Business to business ini adalah hubungan satu organisasi, ya, bisnis dengan organisasi bisnis yang lain. Misalkan supplier, distributor, ya, dan institusi keuangan. Ini memanfaatkan daripada extranet, ya. Kemudian ada business to customer. Business to customer itu adalah melakukan satu perusahaan atau organisasi bisnis itu melakukan satu penjualan, ya, dengan customer memanfaatkan daripada internet, contohnya, ya, Amazon.com atau beberapa toko-toko online, ya, seperti misalkan Alfamart, ya, atau Indomart, yang menawarkan secara online, ya, di toko onlinenya. Oke. Nah, ini biasanya juga sudah menggunakan beberapa sistem pembayaran yang secara elektronik, ya, ya, GoPay, ya, kemudian Dana dan lain-lain, ya. Ini sudah banyak, ya, saat ini sudah dilakukan. Kemudian di e-business yang lain yaitu customer to customer, ya. Nah, ini transaksi, ya, ataupun tempat yang mewadahi daripada pelanggan untuk bisa penjual untuk bisa menjualkan barangnya, ya, mempertemukan antara penjual dengan pembeli, ya, sehingga tentu, ya, difasilitasi oleh pihak ketiga, ya, ya. Kemudian beberapa contohnya, ya, misalkan, ya, Anda sudah coba misalkan ada di eBay, ya, ataupun di berbagai platform yang saat ini berjamuran, ya, seperti Shopee, Tokopedia, ya, Lazada dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian business to employ atau B2E, ya, ini menangani daripada aktivitas bekerja dalam organisasi, akses informasi untuk bekerja, kolaborasi dan teamwork, transaksi bisnis internalnya. Biasanya ini untuk beberapa job, ya, misalkan job finder dan lain-lain, ya, ini, ya, beberapa aplikasi yang business to employ. Oke. Reinventing web e-commerce, ya. Interaktif web e-commerce saat ini sudah cukup baik, ya, sudah cukup banyak sekali, ya, terkait dengan beberapa layanan yang sudah ada di web e-commerce, ya, terkait dengan bagaimana penjualannya, bagaimana
eh, harganya yang relatif lebih murah ya, dan lain. Mobile commerce ya, web marketing ya, dimana ini kontribusi pengguna dalam pemasaran produk ya. 2.0 itu adalah dimana si pengguna ataupun si penjual ya tadi ya, dia bisa langsung memasarkan di situ. Contohnya misalkan menggunakan satu Facebook ya, Twitter ya, ataupun jejaring IG sosial yang lainnya. Oke, the free market ya, banyak bisnis dewasa ini menawarkan service gratis ya di atas internet. Contohnya ada Google, Facebook, Yahoo dan lain-lain. Nah, ini komunitas open source ya, keuntungan dari iklan ya, dan lain-lain. Nah, ini oke, baik, masuk ke sesi diskusi ya. Silahkan nanti Anda masuk di diskusi L1 lesson 1 ya. Silahkan ceritakan pengalaman Anda dalam bertransaksi melalui internet ya, bentuk-bentuk transaksi seperti apa yang pernah Anda lakukan ya. Misalkan Anda beli di Shopee ya, silahkan ceritakan pengalaman Anda. Apakah Anda kena tipu, apakah Anda nyaman, apakah Anda puas dengan barang yang diterima sesuai dengan produknya, dan seterusnya. Silahkan ceritakan. Kemudian yang kedua yaitu untuk keperluan bisnis ya, individu atau perusahaan yang berbisnis menggunakan berbagai cara untuk berpromosi, memanfaatkan profil pribadi ya, diambil dengan ataupun tanpa izin, yang menempatkan cookies di komputer, pop up iklan di situs-situs tertentu. Nah, apa pendapat Anda mengenai fenomena ini? Oke-oke saja atau bagaimana? Ya, silahkan jelaskan ya. Biasanya ini kalau Anda searching-searching dan seterusnya gitu ya, biasanya itu secara kita tidak sadar ya, ketika kita buka Facebook atau kita buka IG dan seterusnya, itu akan muncul apa yang telah kita searching. Misalkan kita searching sepatu atau searching baju, searching mobil, secara otomatis nanti ketika kita mengunjungi Facebook atau mengunjungi IG, itu iklan-iklan itu muncul. Nah, kira-kira apa sih pendapat Anda? Ya, fenomena ini seperti apa ya? Ya, silahkan Anda bisa berkomentasi secara bebas ya, secara terbuka. Ya, silahkan Anda jawab di diskusi lesson 1 ya. Itu pertanyaan ke nomor 4 ya, kalau tidak salah. Baik, itu mungkin untuk bagian kedua, yaitu sistem informasi, e-bisnis dan e-commerce. Ya, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu aplikasi produktivitas. Nah, berbagai jenis aplikasi produktivitas ya, misalkan aplikasi pengolah kata atau pemroses kata, desktop publishing, spreadsheet ya, simulasi dan seterusnya. Nah, kakas dan teknik pemroses kata. Kalau Anda misalkan lihat di sini ada aplikasi pengolah kata, yaitu berkaitan dengan mengetik teks ya, memodifikasi teks ya, membentuk dokumen atau format, memeriksa dokumen, menyimpan dokumen ya, mencetaknya dan seterusnya. Nah, pengaturan teks ya, karakter, paragraf ya, pengaturan dokumen, ukuran batas, header, catatan kaki, kolom, tabel ya, koreksi dan format otomatis, template, style, cover ya, halaman dan seterusnya ya. Nah, huruf juga, teknologi huruf, pembuatan dan pemrosesan pokok pikiran ide. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat satu tulisan, Anda ingin membuat satu buku ya, Anda bisa membuat terlebih dahulu ide-ide pikiran atau pokok-pokok pikiran yang nantinya akan kita kembangkan di dalam satu penulisan buku itu sendiri. Oke, nah, dimana di sini kemudahan acuan atau referensi juga ya ada secara otomatis ya, Anda bisa meng-create tabel of content. Kemudian pemeriksaan ejaan ya, ketika Anda menggunakan satu grammar atau spelling ya, dimana di Word atau aplikasi pengolah kata itu bisa langsung mendeteksi apakah kata yang kita tuliskan itu salah atau benar ya. Ya, biasanya dia akan berwarna garis bawah biru ataupun merah ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan kata, tata bahasa dan style, pembangkitan surat otomatis atau surat yang sama namun ditujukan kepada beberapa pihak ya. Kemudian juga kakas penulisan berkolaborasi ya, satu dokumen yang dibahas dan dimodifikasi oleh satu grup ya. Biasanya kita menggunakan GitHub ataupun resource kita share ke jaringan ya, kita bisa berkolaborasi di situ.
Desktop publishing, ya apa itu desktop publishing? Dahulu publikasi atau ini adalah proses yang mahal ya, menghabiskan waktu dan rawan daripada kesalahan. Ya, dunia publikasi mulai berubah ya sejak tahun 80-an, ini sudah lama sekali ya. Apple memperkenalkan printer laser writer pertama kali ya. Asus ini mengatakan daripada pacemaker untuk Macintosh. Nah, desktop publishing ini menjadi sebuah usaha untuk setiap orang yang memiliki komputer dan tidak memerlukan uang ya, banyak uang. Dimana di sini tentu menghemat biaya, menghemat waktu, ya kontrol kualitas lebih mudah ditangani, ya lebih mudah untuk proses penyesuaian jika ingin dipublikasikan dalam bentuk web atau paperless. Kemudian setiap orang memiliki alternatif untuk melakukan publikasi dengan biaya yang terjangkau. Ya. Membuat dokumen terlihat lebih profesional, dimana rencanakan sebelum dipublikasikan, ya seperti apa nanti layoutnya, gambarannya dan seterusnya. Gunakan jenis huruf yang sesuai, jangan terlalu banyak gaya, misalkan warna-warna, bentuk dan seterusnya gitu ya. Nah ini akan mengganggu mengganggu penglihatan daripada kefokusan daripada mata. Lihat dokumen dari sudut pandang pembaca ya, belajar dari ahlinya yaitu desain dan juga publikasi ya. Pahami batasan kakas yang dimiliki ya. Ingat pesan yang ingin disampaikan ya, dimana informasi ataupun apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan atau ide apa yang ingin kita sampaikan di situ tentu harus itu yang lebih diutamakan dibanding dengan aksesoris ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini membuat dokumen terlihat lebih profesional. Dokumen mana yang lebih baik ya kira-kira, sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, silahkan Anda jawab. Oke, kalau Anda lihat di sebelah kiri ya, kalau kita lihat sebelah kiri maka ini akan lebih simpel, sederhana ya, dimana di situ orang akan tertuju pada judul ya dan cukup ringkasan. Nah, kalau di sebelah kanan Anda akan melihat secara detail ya daripada informasi terkait dengan English language ya. Seperti itu. Ya, mana yang baik? Ya. Mana kira-kira? Nah, tentu Anda akan tergantung ya peletakannya ya di mana. Ya, kalau secara ringkas ya maka kiri ini akan lebih baik ya. Ya. Sedangkan untuk yang kanan ini ketika nanti dia dibutuhkan secara detail informasi daripada yang sebelah kiri. Ya, seperti itu. Nah, ada prediksi yang menyatakan bahwa publikasi berbasis kertas ini tidak akan digantikan dengan media elektronik. Ya, ya kalau kita lihat, ya memang seperti itu. Ya, nah, saat ini walaupun sudah ada banyak, ya, tapi tetap saja, ya. Kemudian publikasi berbasis kertas ini masih memiliki beberapa kelebihan, yaitu membaca cetakan lebih ringan untuk mata, bisa dibaca tanpa membutuhkan listrik di siang hari, tidak ada bandingannya ya jika dilihat dari aspek desain buku. Nah ini seperti itu ya, jadi tergantung juga ya. Ya. Namun ini bisa saja beralih ya, beralih karena ini saat ini sudah banyak platform-platform ataupun banyak device yang lebih memberikan kenyamanan dalam membaca. Media digital juga bisa menggantikan daripada kertas di berbagai aplikasi ya. Kemudian menawarkan publikasi massa ke sejumlah pengguna internet yang tak terbatas ya, bisa share, bisa melakukan duplikasi dan seterusnya. Banyak tersedia program yang bisa menampilkan daripada dokumen format HTML. Terdapat beberapa program yang memang didedikasikan untuk publikasi melalui web ya, menawarkan kemampuan untuk layout ya, grafika, animasi dan juga interaktivitas daripada multimedia itu sendiri. Oke. Ya, saya pikir untuk publishing ini sudah cukup banyak ya, apalagi saat ini sudah banyak didukung dengan secara internet ya. Contohnya misalkan detik.com, kompas.com ya dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak untuk simulasi dan spekulasi ya, dimana perangkat lunak spreadsheets ya, money manager ya, matematika otomatis, statistik ya, ini sangat membantu.
Kalau kita lihat di spreadsheet, ya mengandung sel, ya mengandung nilai, label ataupun formula, ya dimana di situ menyediakan beberapa fasilitas untuk bisa mengatur list atau daftar, replikasi otomatis, ya ketika kita seret, ya fungsi yang ada di sana, ya langsung bisa kita pakai atau bisa gunakan dengan menggunakan rumus, ya dan seterusnya. Makro, validasi, tautan link, ya dan basis data tentunya yang tidak terlalu kompleks di dalam spreadsheet. Kemudian juga dia bisa menjawab yaitu pertanyaan what if. Nah, spreadsheet juga bisa membuat satu bentuk diagram, ya contohnya pie chart, ya. Pie chart tentu pie chart logonya adalah bentuknya adalah lingkaran, ya seperti itu. Ya tentu ini akan memberikan satu kemudahan untuk membaca daripada data. Kemudian line chart, ya line chart adalah bentuknya adalah line, ya garis, kemudian bar, ya atau semacam histogram seperti itu. Kemudian stack sama scatter. Nah, scatter ini titik-titik, ya seperti itu. Money Manager dan matematika otomatis, ya terdapat perangkat lunak yang lebih unggul ya dibandingkan dengan spreadsheet, ya untuk melakukan satu teks tertentu. Misalkan Money Manager ya dirancang untuk akuntansi dan manajemen finansial, yaitu mencatat daripada transaksi, ya perhitungan secara pajak secara otomatis. Kemudian matematika otomatis ini memudahkan pembuatan, manipulasi dan juga penyelesaian daripada persamaan, ya kalkulus dan lain-lain. Analisis statistik ataupun visualisasi daripada data, ya dimana perangkat lunak statistik ini cukup baik, ya dimana dia mampu bisa mengumpulkan dan juga menganalisis daripada satu data, dapat memberikan saran jawaban terhadap satu pertanyaan dengan menguji satu keterhubungan dari data itu sendiri. Ya, perangkat lunak scientific visualization ini bisa mempresentasikan atau memvisualisasikan daripada satu bentuk grafika, ya menggunakan bentuk ruang lokasi, misalkan map, ya GIS seperti itu dan seterusnya, baik itu terang gelap dan gerakan. Ya, data dikumpulkan melalui eksperimen dan observasi. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan 14 ini ada juga, ya. Kemudian perangkat lunak untuk simulasi, ya komputer dapat berperan sebagai laboratorium virtual, ya, dimana perlu membentuk simulasi akurat, ya untuk membantu studi mengenai ketidakpastian. Banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, pemodelan komputer, dimana di sini untuk membentuk satu model abstraksi, model objek, ya organisme, organisasi ataupun satu proses. Ya, peniruan terhadap suatu sistem ataupun model dapat digunakan untuk pekerjaan, pendidikan dan juga edukasi, ya permainan. Ya, contoh ya di berbagai banyak ya digunakan di riset, misalkan fisika, biologi, ilmu rekayasa sosial, ilmu sosial, rekayasa engineering, ya untuk berbagai alasan. Contohnya misalkan simulasi pilot, ya dalam satu penerbangan, ya. Baik, selanjutnya ya silahkan Anda melakukan satu diskusi, ya masih di diskusi lesson 1, ya. Silahkan menurut Anda seberapa ahli Anda dalam memanfaatkan daripada word processor, ya silahkan ceritakan, ya seberapa mahir Anda bisa menggunakan aplikasi pengelola kata, ya bisa apa saja kira-kira. Baik, mungkin itu untuk bagian ketiga. Ya, kita masuk di bagian keempat, yaitu grafik, media digital dan juga multimedia. Kalau kita berbicara terkait dengan multimedia, maka kita akan berbicara terkait dengan pixel. Pixel apa? Pixel adalah titik hitam, putih ataupun berwarna yang ada di layar komputer yang disusun dalam bentuk matriks, ya seperti itu. Jadi pola pixel ini membentuk apapun yang muncul di layar komputer, gambar, huruf, ya angka dan seterusnya. Nah, software membentuk ini secara otomatis, ya. Nah, seperti ini. Dia akan ngambil ya satu pixel, ya data dan seterusnya. Kemudian ada bitmap grafik, ya atau biasa disebut sebagai raster. Ya.
dimana format penyimpanan gambar yang menunjukkan daripada pixel itu dipetakan di dalam satu layar komputer. Ya, umumnya membutuhkan satu memori yang cukup besar, ya, gitu. Contohnya adalah bitmap ataupun BMP atau GIF. Kemudian ada vektor grafik, ya, yaitu gambar disimpan dalam kumpulan baris dan bentuk grafik itu sendiri. Ya, membutuhkan memori yang tidak terlalu besar, ya, tapi software untuk melakukan kalkulasi matematik. Anda bisa melakukan resolusi yang cukup baik, ya, dengan menggunakan vektor grafik dibandingkan dengan bitmap. Contohnya ada CGM ataupun SVG. Painting, image processing, drawing software. Oke. Painting software, ya. Ini aplikasi untuk menggambar, ya, atau pixel di layar dengan pointing device seperti mouse, ya, joystick, trackball, ya, touchpad dan lain-lain. Nah, contohnya Anda bisa menggunakan satu perangkat atau peranti lunaknya, yaitu aplikasi Microsoft Paint, ya, ataupun Corel, ya, Painter dan lain-lain. Kemudian ada image processing, ini manipulasi daripada gambar, umumnya untuk high resolution, ya, misalkan foto dari digital kamera, ya, Anda menggunakan yaitu Adobe Photoshop. Kemudian drawing software, Anda bisa menggambar satu vektor grafik, ya, ke dalam satu bentuk matematis, ya, seperti layaknya Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Oke, ini satu tampilan, ya, Paint. Anda bisa menggambar tertentu, ya, Adobe Illustrator, ya, ataupun di sini Anda menggunakan Adobe Photoshop untuk modifikasi daripada gambar atau manipulasi daripada gambar ataupun background. 3D modeling software, ya, ini menciptakan dan memanipulasi daripada objek 3D, ya, dengan karkas yang mirip dengan drawing software, tetapi dilengkapi dengan operasi-operasi yang lebih spesifik untuk objek yang 3D. Contohnya ada 3D Studio Max, ya, atau Unity, ya, 3D. CAD atau CAM, ya, CAD atau CAM, dimana di sini adalah computer aided design, ya, proses desain satu produk yang dibantu dengan komputer, ya, atau CAM, ya, dimana computer aided manufacturing, ya, proses untuk manufacturing produk, ya, berbantuan dengan komputer. Kemudian computer integrated manufacturing, CIM, ini kombinasi daripada CAD dan CAM. Presentation graphic, ya, ini membantu membuat satu tampilan visual yang lebih menarik, ya, tentu untuk membantu daripada presentasi, misalkan untuk mendemonstrasikan, untuk memberikan satu perkuliahan, training dan seterusnya. Ya, contohnya adalah dengan menggunakan PowerPoint, Keynote ataupun Google Doc presentation. Animasi. Nah, ini menciptakan gerakan daripada gambar diam, ya, pada dasarnya merupakan satu kumpulan gambar frame itu sendiri yang didisplay berurutan dengan cepat, ya, seperti itu. Nah, biasanya Anda akan mengenal di animasi ada yang namanya twinning, yaitu animator menciptakan beberapa key frame, ya, dan key object, lalu menggunakan satu software untuk membantu menciptakan satu gerakan, ya, di antaranya. Nah, vektor grafik yang umum biasa digunakan adalah Shockwave Flash Format atau SWF, dan ada lagi yaitu Scalable Vector Graphic SVG. Video digital, ada di antaranya video digitizer, ya, dimana ini mengkonversi sinyal video analog dari broadcast televisi, ya, video tape, kamera video dan lain-lain menjadi satu data yang digital. Kemudian kamera video digital, yaitu menangkap gambar dan langsung mengkonversi dalam bentuk digital. Ya, video editing software ini untuk memanipulasi daripada video digital, ya, hasil daripada sebelumnya, ya, di digitizer atau di kamera, ya, bisa manipulasi, bisa menghapus video, mengkombinasi, ya, mengkombinasikan daripada klip video, ya, menambahkan satu transisi dan lain-lain. Ini ada contohnya Premiere, ya, Movie Maker, ya, dan lain-lain. Kemudian ada audio digitizer, ya, ini merekam satu menjadi suara menjadi satu data suara digital,
Ya, contoh seperti ini ya, saya menggunakan daripada aplikasi untuk record suara dan gambar ya. Nah, software untuk mengedit ini biasanya untuk menganalisis daripada visual dari gelombang suara ya. Contohnya adalah format audio WAV ya, MP3, WMA ya, OGG dan lain-lain. Kemudian ada lagi yaitu synthesizer ya, instrumen elektronik yang mendigitasi suatu suara dengan memanfaatkan rumus matematika. Ada MIDI ya, musical instrument digital interface yang antarmuka antar komunikasi antar instrumen elektronik dengan komputer. Sequencing software yang digunakan untuk menginterpretasi daripada komen dari MIDI. Saya pikir ya ini Anda bisa eksplorasi ya terkait dengan audio dan video. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan kompresi data ya. Nah, gambar, video, suara biasanya ini memakan daripada memori yang sangat besar dan juga bisa menghabiskan ruang penyimpanan. Dan selain itu juga ketika kita sharing atau kita transmisikan ke jaringan ini akan lambat dan seterusnya. Nah, ada solusinya yaitu dengan menggunakan kompresi data. File besar dikompresi sementara menjadi ukuran yang lebih kecil, hampir setengahnya ya, seperti itu. Dekompresi untuk mengembalikan ke ukuran yang semula ya. Kalau kompres ya untuk melakukan daripada mengecilkan atau mengkompres daripada file ya dari besar ke kecil, sedangkan dekompres ya berarti mengembalikan. Berbagai teknik kompresi digunakan ya, ada beberapa tipe data yang berbeda-beda ya. Ada beberapa contoh umum misalkan zip, tar ya, JPEG kalau di grafik ya, GIF ya, video ada audio, image ya dan seterusnya. Baik, selanjutnya itu berkaitan dengan interaktif multimedia ya. Ini biasanya mengkombinasikan daripada teks, grafik, animasi, video, musik, suara dan lain-lain ya. Sering di atas web ya, biasanya ini akan lebih interaktif atau lebih baik ya. Pengguna dapat berpartisipasi dengan dalam mengontrol medianya, misalkan stop ya, jalankan kembali ya, pause dan lain-lain ya. Kebutuhan yaitu monitor dapat dengan monitor warna dengan kualitas tinggi, prosesor yang cepat ya, memori yang sangat besar, CD-ROM, speaker, sound card dan lain-lain. Berikutnya yang lain adalah hypertext dan hypermedia. Hypertext dokumen yang mengandung daripada informasi yang saling dikaitkan, linked ya, secara tidak berurutan atau non-sequential. Hypermedia itu menggabungkan daripada teks, angka, grafik, animasi, suara, musik dan lain-lain ini ke dalam dokumen yang mengandung hypertext ya. Platform yang biasanya digunakan adalah www ya. Tapi saat ini sudah menggunakan HTTP protokolnya ya. Karena www sudah masuk di dalam satu aplikasi browsernya itu sendiri. Kemudian multimedia authoring ya, ini menciptakan satu dan memanipulasi dokumen multimedia yang terdiri dari teks, grafik, video, animasi, suara dan seterusnya. Ini menggunakan Adobe Flash atau manipulasi dengan menggunakan PowerPoint ya, seperti itu. Vision to the future ya, interaktif multimedia, augmented reality ya, saat ini sudah banyak berkembang, termasuk juga dengan virtual reality ya. Di lab kita ya, ini sudah ada ya, silahkan Anda bisa kunjungi di lantai 6. Oke, berikutnya yaitu diskusi ya, nanti silahkan ini Anda bisa ikuti di diskusi lesson 1 L1 ya. Menurut Anda apakah teknologi multimedia digital merupakan satu ancaman atau justru menjadi satu kesempatan bagi Anda ya untuk membuat satu kreativitas? Teknologi memudahkan setiap orang untuk memanipulasi media ya. Contohnya ancaman bagi para profesional, misalkan seniman, fotografer, ini menjadi ancaman enggak ya, seperti itu. Oke, bagaimana dengan persoalan hak cipta atas media? Ya, soft copy itu sangat mudah untuk bisa kita share, kita salin, copy paste dan seterusnya. Ya, kita gandakan.
Nah, apa pentingnya untuk menjaga hak cipta? Ya, silahkan Anda berkomentar ya. Anda mulai diskusi dengan mereplay daripada soal 5 dan 6. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya cukup baik, cukup banyak untuk slide kita kali ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.